Pemirsa, polisi memeriksa 30 personel kepolisian yang ikut serta dalam pembubaran tawuran yang diduga mengakibatkan seorang bocah bernama Afif Maulana kehilangan nyawa di Padang, Sumatera Barat. Jika terbukti melanggar, para personil kepolisian yang terlibat akan ditindak oleh Propam Polda, Sumatera Barat. Polisi terus menyelidiki kasus meninggalnya seorang bocah bernama Afif Maulana yang diduga kehilangan nyawa saat pembubaran aksi tawuran di Padang, Sumatera Barat. Wakapolresta Padang AKBP Ruli Indra Wijayanto menyebut hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 30 personil terkait kematian Afif Maulana. Jika ada tindakan personil anggotanya yang melanggar, ia memastikan akan ditindaklanjuti oleh Propam Polda Sumbar. Saat ini kita masih terus melakukan penyelidikan, ya. Kita meminta keterangan dari saksi-saksi, terus kemudian juga kita masih menggali informasi-informasi dari yang lainnya. Karena kita masih baru mendapatkan sumber keterangan dari salah satu sumber informasi atas nama Hadis PU yang merupakan temannya pada saat berboncengan, itu ada ajakan kepada yang bersangkutan saat diamankan itu untuk melompat. Sedangkan posisi jembatan itu dengan kondisi di bawah itu cukup dalam sekali, kurang lebih ada 25 meter. Itu kita sudah lakukan kegiatan olah TKP tahap pertama maupun tahap 2. Nah, ini juga ada informasi simpang siur, Pak, tentang keterlibatan oknum kepolisian nih, Pak. Ini bagaimana, Pak, untuk prosesnya untuk kepada... Ini juga masih menjadi proses penyelidikan yang kami lakukan. Tadi saya sudah sampaikan pada rekan-rekan sekalian, seandainya memang ada perilaku-perilaku yang melanggar atau mungkin berlebihan yang dilakukan, tentunya akan dilakukan tindak lanjut, ya, proses lanjut yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh Propam. Berdasarkan keterangan saksi, korban Afif Maulana diduga tewas usai melompat di atas jembatan Batang Kuranji dengan ketinggian sekitar 30 meter saat hendak diamankan polisi. Namun terkait dengan luka lebam di sekujur tubuh korban, polisi belum bisa menyimpulkan penyebabnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Lembaga Bantuan Hukum Padang, Sumatera Barat, pemirsa, yang diberikan kuasa oleh keluarga Afif Maulana menduga kuat kematian korban akibat penyiksaan. LBH Padang mengungkap detik-detik Afif Maulana, anak berusia 13 tahun yang tewas diduga akibat disiksa oknum anggota polisi. Usai kejadian Minggu siang pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, jasad Afif Maulana ditemukan mengapung di Sungai Batang Kuranji di bawah jembatan Jalan Bypass Kuranji. Tubuh Afif dan korban lain yang ditangkap malam itu penuh luka, diduga karena disiksa menggunakan rotan, setrum, ditendang hingga disundut rokok. Penganiayaan diduga dilakukan agar para korban mengaku sebagai pelaku tawuran. Padahal saat itu korban hanya berjalan malam dan tidak melakukan pelanggaran hukum apapun. Awal yang kami temukan, kami menduga keras korban AM ini menjadi korban penyiksaan dari kepolisian. Hal ini terlihat dari tanda-tanda kekerasan yang ada di tubuhnya dan dari cerita-cerita yang kami dapatkan dari banyak saksi. Yang kami temukan juga ternyata dalam kasus penyiksaan ini yang dilakukan oleh tim Tabarat Polda Sumbar sebanyak 30. Bagaimana proses penyelidikan kasus tewasnya bocah SMP Afif Maulana? Bersama kami sudah bergabung Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono. Selamat sore, Pak Suharyono. Selamat sore, Mas Adit, Mbak Lisa. Baik, dari hasil penyelidikan bagaimana sebetulnya kronologi yang terjadi dari versi polisi? Baik, terima kasih. Selamat sore para pemirsa. Bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan meluruskan berita yang simpang siur terkait kematian saudara Afif Maulana. Pastinya kami juga menyampaikan turut berduka cita, berbela-sungkawa atas meninggalnya anak kita Afif Maulana. Tapi perlu kami luruskan di sini bahwa yang pertama, detik-detik di saat mereka merencanakan untuk melakukan suatu aksi, yaitu pada tanggal 9 Juni 2024 hari Minggu jam 2 dini hari, itu benar-benar mereka akan melakukan tawuran. Ini sudah terdeteksi dari percakapan mereka, niat-niat mereka akan tawuran.
Kemudian 30 anggota Polri mencegah aksi tawuran itu. Intinya di atas jembatan Kuranji di wilayah Kota Padang itu terjadi penghambatan atau mencegah lajunya kelompok ini menuju kelompok yang lain. Kami katakan di situ geng karena memang sudah ada 4 geng yang bergabung untuk melakukan tawuran. Benda-benda tajam yang dibawa termasuk segala sesuatunya sudah disiapkan. Perlu kami luruskan di sini bahwa di situ ada waktu yang sangat limit terjadinya peristiwa di mana diduga Afif Maulana ini melompat dari ketinggian dari jembatan ke dasar sungai itu. Karena kurang lebih 5 detik di saat percakapan antara Afif Maulana dan Aditya. Aditya itu anak yang memboncengkan Afif Maulana. Itu sempat terucap dari Afif Maulana akan melarikan diri meloncat ke sungai. Tetapi Aditya tidak mau diajak melompat. Ini yang terjadi. Nah, karena di dalam hitungan detik itu Aditya sibuk mencari handphonenya yang hilang, begitu menengok ke belakang, Afif Maulana sudah tidak ada di situ. Nah, kemudian dari jarak kurang lebih 5 detik itu kalau hitungan sepeda motor ya kira-kira ada 20 meter. Itu kemudian saudara Aditya ditangkaplah oleh anggota kami. Dan saat itu terjadi percakapan antara anggota kami yang menangkap dengan saudara Aditya. Bahwa teman kami yang tadi saya boncengkan itu melompat ke sungai. Begitu. Tetapi anggota Polri itu menjawab tidak mungkin karena tinggi, karena dari jembatan menuju ke dasar sungai itu cukup tinggi. Kalau kita hitung-hitung kurang lebih ya antara 50 atau 55 meter dengan dasar sungai yang berbatu dan juga pastinya keras. Nah, inilah yang kira-kira di ini dianiaya. Akan tetapi dari sisi luka-luka yang ada, kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak kedokteran forensik. Lebam mayat yang ditemukan itu sebenarnya kan sudah 9 jam Afif Maulana itu berada di air. Dan kemudian tanda-tanda yang ada, luka lecet itu yang diduga dari jatuhnya Afif Maulana dan Aditya saat mengendarai sepeda motor itu terjatuh di atas jembatan. Kemudian luka-luka lebam mayat yang ada itu juga dari keterangan dokter suatu kewajaran untuk jenazah atau orang yang sudah meninggal saat 9 jam sudah diketemukan itu luka-luka lebam itu memang terjadi, lebam mayat. Dan kemudian dari hasil visum et repertum dan juga otopsi itu dilihat bahwa ada tulang punggung sebelah kiri belakang nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu patah. Itu diduga loncatan dari ketinggian 55 meter itu. Kemudian dari 18 yang diamankan di Polsek Kuranji itu tidak satu pun Afif dibawa ke sana. Sehingga kalau ada informasi penganiayaan di Polsek Kuranji itu terjadi, padahal Afif Maulana tidak ada di situ. Dan bahkan di Polsek Kuranji, Aditya yang memboncengkan Afif Maulana itu menyampaikan kembali kepada anggota Polri yang memeriksa di situ bahwa teman saya yang tadi saya bonceng itu melompat ke sungai. Tetapi anggota yang kami ini menjadi satu bagian kunci, saksi kunci. Kami pertemukan berkali-kali dengan Adit, memang itulah percakapannya. Tetapi polisi yang mendapat laporan dari Adit itu tidak menghiraukannya. Karena tidak percaya kalau seorang anak melompat sampai dasar sungai dengan ketinggian itu. Itu yang menguatkan kami bahwa tidak terjadi penganiayaan terhadap saudara Afif Maulana. Tetapi menceburkan ke sungai setelah dia jatuh dari motornya, itu mungkin yang terjadi. Pak Kapolda, jadi dengan penemuan tersebut, dengan keterangan Aditya, artinya pemeriksaan tidak akan dilakukan oleh Propam ya Pak, karena sudah dikuatkan bahwa tidak ada penganiayaan yang diterima oleh almarhum Afif, seperti itu, seperti yang disangkakan oleh kuasa hukum dari Afif. Kami luruskan
Mbak Tisa, bahwa pemeriksaan tetap kami lakukan secara internal oleh Propam kami. Karena kan ada cerita yang kedua, yaitu bagaimana kejadian di saat di Polsek Kuranji, yang juga sudah terekspos. Kami tidak akan menghindar dari apa yang terjadi di Polsek Kuranji selama 5 jam sebelum mereka dibawa ke Polda. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana nasib seorang Afif Maulana ini jangan sampai terekspos pemberitaan bahwa Afif Maulana ini adalah korban yang dianiaya. Sementara dalam percakapan terakhir antara Afif Maulana dengan Aditya yang memboncengkannya, ini Afif Maulana memang mengajak Aditya untuk melompat ke sungai seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono telah berbagi informasi kepada kami. Kita akan menunggu bagaimana proses selanjutnya.